Seri 7 Pedang Kayu Harum. Siluman Goa Tengkorak. Cerita, Hoping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 4. Dari samping nampak betapa seringkala menjing mereka naik turun saat mereka menelan ludah. Bahkan ada pula yang memandang dengan mata melotot, seakan-akan tubuh yang menggairahkan itu hendak ditelan bulat-bulat dengan pandangan matanya. Ada pula yang berpakaian sebagai ahli silat, tampak tenang saja akan tetapi tangannya mengepal keras, tanda bahwa dia pun terpesona dan berusaha untuk menekan perasaannya. Semua ini nampak oleh Tianxin dan dia menemukan sebab yang merupakan daya tarik bagi mereka itu, yaitu pemuasan birahi dan rangsangan yang agaknya sengaja disajikan oleh wanita-wanita cantik itu kepada mereka. Dan ketika dia mengerling ke arah siluman yang dipanggil Xiansu itu, dia melihat bahwa orang bertopeng ini pun seperti dia, sedikit juga tidak memperhatikan lagi kepada para penari, melainkan memandang ke kanan-kiri, memperhatikan satu demi satu wajah para tamu dengan senyum puas yang membayang pada topeng tengkoraknya. Setelah menari-nari beberapa kali putaran dan setiap berputar di dekat tempat duduk para tamu tercium bau harum minyak wangi dari tubuh mereka, kembali Xiansu mengangkat tangan kirinya dan ini pun merupakan isyarat karena suara musik tiba-tiba menurun. Para wanita yang menari itu pun memperhalus tarian mereka dan akhirnya mereka berkumpul menjadi suatu kelompok lalu bersama-sama menjatuhkan diri berlutut di hadapan Xiansu. Siluman ini mengangguk-angguk dan tangannya bergerak seperti menebarkan sesuatu di udara dan kelopak-kelopak bunga beterbangan lalu melayang turun ke atas kepala 15 orang penari yang ditundukkan dalam penghormatan mereka itu. Kelopak-kelopak bunga itu hinggap di atas rambut-rambut hitam itu, indah seperti kupu-kupu yang hinggap di atas bunga-bunga mekar. Tianxin mengerutkan alisnya. Secara diam-diam dia tahu bahwa orang itu sangat lihai, bukan saja ahli ilmu silat tinggi seperti yang sudah disangkanya, akan tetapi juga pandai mempergunakan kekuatan sihir untuk bermain sulap. Dia pun cepat membuat tanggapan dengan sinar mata penuh kagum dan heran seperti yang diperlihatkan oleh wajah semua orang yang hadir. Kebetulan sekali siluman itu memandang kepadanya dan Tianxin melihat dengan jelas betapa muka tengkorak itu tersenyum simpul, jelas kelihatan gembira serta bangga sekali dengan ilmu kepandaiannya, terutama sekali karena ilmu sihirnya dikagumi oleh seorang pendekar seperti pendekar sadis. Sekarang 15 orang penari itu bangkit berdiri. Dengan gerakan lemah gemulai dan memikat mereka pun berjalan menghampiri para tamu dengan baki pada kedua tangan. Sambil tersenyum si muka tengkorak itu berkata kepada Tianxin. Maaf, Tai Hiap, bukan kami mata duitan, akan tetapi karena kebutuhan untuk membangun perkumpulan agama kami membutuhkan banyak biaya, dan para anggota serta pengikut kami bermurah hati, maka acara sekarang ini adalah acara pemberian sumbangan sukarela yang dipungut oleh para gadis penari. Akan tetapi sebagai tamu kehormatan, tentu saja Tai Hiap tidak diharapkan untuk menyumbang. Ah, jangan sungkan, Xiansu. Aku pun bersedia menyumbang, jangan khawatir. Tianxin langsung merogoh saku dalam bajunya dan mengeluarkan sebongkah kecil emas dan ketika ada seorang penari lewat di depannya, dia segera menaruh bongkahan emas yang besarnya sekepal itu di atas baki. Tentu saja penari itu terkejut bukan kepalang, terbelalak melihat emas yang berat itu lalu melempar senyum manis dan kerling mata yang penuh daya memikat. Semua tamu juga memandang heran dan mereka maklum betapa besarnya harga sumbangan yang sudah diberikan oleh pendekar sadis. Akan tetapi tentu saja mereka tidak tahu bahwa pendekar sadis adalah seorang yang kaya raya sehingga sebongkah emas itu tak ada artinya sama sekali baginya. Melihat ini, siluman itu lalu tertawa. Xiancai, Tai Hiap sungguh dermawan. Terima kasih, Tai Hiap. Abue, kau simpan kerlingmu itu dan jangan khawatir. Malam nanti engkau boleh melayani Cheng Kongcu. Gadis penari yang disebut Abue itu menahan senyum lalu berlari-lari ke arah tamu lain. Tianxin memperhatikan ke sekelilingnya dan dia melihat betapa royalnya para tamu itu saat menyerahkan sumbangan kepada para gadis penari, meletakkan sumbangan mereka di atas baki-baki yang disodorkan oleh para gadis itu. Di antara mereka bahkan ada yang mengajak para gadis itu bersenda gurau dan berbisik-bisik lirih. Sesudah selesai upacara sumbangan itu, para gadis itu lalu mengundurkan diri sambil berlari-larian menuju anak tangga yang letaknya di belakang, yaitu tempat dari mana tadi mereka naik. Musik masih dimainkan dengan lembut, dan tidak lama kemudian, nampak para gadis manis itu sudah kembali lagi namun kini baki-baki itu sudah berganti isi, yaitu cawan-cawan dan guci arak dan ada pula yang membawa piring-piring berisi makanan.
Sambil tersenyum-senyum para gadis itu menghidangkan arak dan makanan di atas meja para tamu, kemudian dengan sikap lemah gemulai dan tersenyum-senyum ramah mereka lalu menuangkan arak dari guci ke dalam cawan para tamu. Begitu arak dituangkan ke dalam cawan, segera tercium bau sedap arak yang baik dan tua. Kini bukan hanya 15 orang gadis penari tadi yang menjadi pelayan, namun ditambah lagi oleh beberapa orang lain yang sama muda dan cantiknya sehingga jumlah mereka ada 25 orang. Setelah melihat betapa semua tamu menerima suguhan arak dan cawan mereka sudah dipenuhi arak harum, siluman tengkorak yang juga sudah menerima suguhan secawan arak lantas mengangkat cawan araknya ke atas dan berkata dengan suara ramah. "Cui, silakan minum untuk persahabatan kita yang kekal." Semua orang mengangkat cawan araknya masing-masing dan Tianxin juga mengangkat cawan araknya, tetapi tidak memperlihatkan sikap curiga walaupun dia menduga bahwa tentu ada apa-apanya di dalam suguhan arak ini. Akan tetapi dia mengandalkan kekuatan sinkangnya untuk melindungi tubuhnya apabila arak itu dicampuri racun. Lagi pula, dia melihat sendiri bahwa arak untuknya itu dari satu guci dengan arak untuk para tamu lain, maka dia ikut minum tanpa curiga sama sekali. Begitu arak itu melewati mulut dan kerongkongannya, Tianxin merasa bahwa arak itu memang lezat sekali dan mengandung sesuatu yang merupakan obat keras namun halus. Dia merasa yakin bahwa itu bukanlah racun, meskipun dia juga tahu bahwa tentu arak itu telah dicampuri semacam obat yang cukup keras. Beberapa lama kemudian setelah arak memasuki perutnya, Tianxin baru tahu bahwa arak itu mengandung obat perangsang yang membuat tubuhnya hangat dan pikirannya gembira. Sesudah merasa yakin bahwa arak itu tidak mengandung racun, Tianxin berani minum dengan hati tenang. Sekarang dia melihat betapa para tamu itu sudah mulai terpengaruh arak. Mereka tertawa-tawa gembira. Hidangan pun dikeluarkan dan musik kini mengiringi gadis-gadis yang datang dan menari-nari. Pakaian mereka merupakan gaun-gaun tipis warna-warni sehingga selain indah, juga amat menggairahkan karena pakaian mereka tembus pandang. Gerakan-gerakan mereka yang erotis membuat suasana menjadi semakin panas, ditambah pula pengaruh arak sehingga di antara para tamu itu sudah ada yang mulai nakal dengan kata-kata dan tangan mereka, menggoda dan menowel para pelayan wanita yang muda dan cantik. Tianxin melihat bahwa pelayan-pelayan itu agaknya juga sudah mulai terpengaruh oleh sesuatu yang membuat mereka itu bersikap genit-genit dan berani, padahal melihat sikap mereka, gadis-gadis itu tentu dari golongan baik-baik. Makin larut malam, suasana menjadi semakin panas. Tianxin melihat betapa sudah ada beberapa orang di antara para tamu itu yang berani menarik lengan seorang pelayan dan mendudukannya di atas pangkuan lalu menciuminya begitu saja di depan orang banyak. Agaknya siluman yang jadi ketua perkumpulan itu dapat melihat pula hal ini, maka ia pun memberi isyarat dengan tangan diacungkan ke atas dan seorang di antara para anggota siluman itu lalu membunyikan canang bertalu-talu. Mendengar ini, gadis-gadis pelayan itu melepaskan diri dan mundur, bahkan lalu menghilang bersama-sama para gadis penari. Siluman tengkorak itu bangkit berdiri dan suaranya terdengar lantang namun lembut dan ramah. "Cui yang terhormat, seperti diketahui malam hari yang suci ini akan dilakukan upacara pengangkatan seorang anggota baru. Oleh karena itu, sebelum kita memulai acara tarian bebas gembira untuk memuja dewa, terlebih dulu akan dilakukan upacara pengangkatan murid atau anggota baru itu. Harap Cui suka menjadi saksi." Semua tamu yang sudah makan kenyang itu kini duduk tenang dan Tianxin sendiri pun mengikuti perkembangan berikutnya dengan penuh perhatian. Dia belum lagi tahu di mana adanya ibu dari dua orang anak itu, akan tetapi dia sabar menanti sampai semua upacara selesai, baru dia akan mendesak siluman itu. Dia harus berhati-hati karena tempat ini sungguh sangat berbahaya. Jumlah anak buah siluman ini kiranya tidak kurang dari 25 orang, belum dihitung gadis-gadis itu dan siapa tahu bahwa di antara para tamu itu terdapat orang-orang pandai yang agaknya tentu akan membantu siluman itu pula. Semua ini ditambah lagi dengan kenyataan bahwa dia kini berada di dalam sarang musuh yang sangat berbahaya dan yang agaknya penuh dengan perangkap-perangkap rahasia sehingga andai kata dia akan dapat menghadapi pengeroyokan begitu banyaknya orang, belum tentu dia mampu mengatasi semua alat-alat jebakan di tempat itu. Biarlah bersabar sambil mencari kesempatan baik untuk turun tangan sambil mengukur sampai di mana kekuatan pihak lawan. Siluman tengkorak itu kemudian mengangkat tangannya memberi isyarat dan musik pun dimainkan lagi dengan lagu yang lembut akan tetapi sekaligus mengandung kekerasan di dalamnya, seperti dalam lagu puja-puji. Asap dupa pun mengepul makin tinggi, semerbak wanginya,
sedangkan seluruh lampu diganti dengan lampu yang warnanya hijau sehingga cuaca menjadi redup. Kini nampaklah 7 orang gadis naik ke tempat itu, bertelanjang kaki dan mengenakan pakaian yang begitu tipisnya sehingga pakaian itu seperti kabut saja yang menutupi tubuh mereka, membuat tubuh di balik pakaian itu nampak jelas membayang. Mereka berjalan perlahan-lahan, penuh hikmat sambil membawa bermacam-macam benda. Ada yang membawa seekor kelinci putih yang gemuk, ada yang membawa sebuah bokor emas, ada yang membawa guci arak dan ada pula yang membawa sebatang pedang kecil. Hebatnya, bokor, guci dan bahkan pedang kecil itu semua terbuat daripada emas tulen. 7 orang gadis ini melangkah perlahan, dengan kepala tunduk, ke arah tempat duduk siluman tengkorak, lalu mereka berlutut dengan sikap menanti. Siluman itu lantas bangkit berdiri, melangkah maju dan gadis-gadis itu berlutut di sekitarnya. Siluman itu kemudian mengangkat kedua tangannya ke atas kepala dengan lengan dikembangkan, lantas muka tengkorak itu menengadah dan terdengarlah suaranya lantang dan mengandung getaran yang amat kuat sehingga diam-diam Tian Xin terkejut bukan main. Itulah tenaga hikang yang kuat bercampur dengan kekuatan mukjizat ilmu sihir. Yang mulia Dewa Kematian, silakan menjelma agar hamba sekalian dapat mengesahkan pengangkatan seorang pemuja baru bagi Paduka. Suara itu bergema membuat semua hadirin memandang dengan sikap hormat dan juga dengan hati tegang. Biarpun mereka yang hadir itu sudah beberapa kali menyaksikan peristiwa ini, namun selalu mereka merasakan ketegangan luar biasa karena pada saat itu mereka merasakan getaran aneh yang seolah-olah mengguncang jantung. Bahkan para pendekar yang hadir secara diam-diam harus mengakui bahwa sinkang yang mereka kerahkan untuk menekan getaran itu jauh kalah kuat, membuat mereka merasa semakin kagum terhadap Xian Su. Tian Xin bersikap tenang, tetapi dengan mengerahkan tenaga dalam dan juga kekuatan sihirnya, dia dapat memandang lebih terang sehingga tahulah dia bahwa dengan kekuatan sihir yang kuat, orang itu telah mempengaruhi semua orang dengan halus tanpa mereka sadar bahwa mereka telah disihir melalui suara itu. Tiba-tiba terdengar suara ledakan keras dan nampak asap putih kebiruan mengepul tebal di tempat siluman tengkorak itu berdiri. Tubuh siluman itu lenyap terbungkus asap tebal sedangkan musik masih dimainkan dengan lagu yang amat aneh tadi. Selagi asap masih mengepul tebal, nampaklah 20 orang lebih penari yang tadi, tapi kini telah berganti pakaian gaun tipis berwarna-warni. Mereka berlari-lari ringan dan menari-nari, membuat lingkaran mengelilingi Xian Su yang masih terbungkus asap di tengah-tengah lingkaran 7 orang gadis yang masih berlutut. Perlahan-lahan asap itu membuir kemudian tubuh orang itu mulai nampak lagi, dan kini semua orang memandang dengan hormat, bahkan ada di antara para hadirin yang cepat menjatuhkan diri berlutut memberi hormat. Tian Xin memandang tajam dan dia pun terkejut melihat betapa wajah tengkorak itu kini mengeluarkan cahaya cemerlang. Orangnya masih yang tadi, tidak ada perubahan, yang berubah hanya wajah tengkorak itu yang mengeluarkan sinar. Sedangkan sepasang mata itu pun kini bersinar-sinar mencorong lebih terang daripada tadi. Tian Xin maklum bahwa ledakan dan asap tadi hanya merupakan hasil daripada bahan peledak saja, dan bahwa orang itu telah mempengaruhi pikiran dan semangat para hadirin dengan getaran suaranya. Akan tetapi, dia sendiri tidak tahu apa yang membuat wajah tengkorak atau topeng tipis itu menjadi cemerlang seperti itu. Dia tahu pula bahwa tentu semua yang hadir percaya bahwa kini Dewa Kematian telah menjelma dan memasuki tubuh Xian Su. Tentu saja kepercayaan semacam ini membuat mereka itu semua tunduk dan kagum. Seorang anggota siluman mendekati Tian Xin dan dari kepalanya yang miring ke kiri itu Tian Xin dapat menduga bahwa orang ini tentulah Tosu yang pertama kali memancingnya masuk ke tempat ini. Tai Hiap, saya bertugas untuk memberi keterangan kepadamu seandainya Tai Hiap ingin mengetahui sesuatu. Tian Xin tersenyum dan merasa bahwa pertunjukan ini, selain untuk mempengaruhi para hadirin dan menarik kepercayaan mereka, juga sengaja dipamerkan kepadanya. Maka dia pun mengikuti permainan ini dan bertanya dengan suara dibuat bernada penuh dengan keheranan. Aku ingin tahu mengapa wajah Xian Su menjadi bercahaya seperti itu? Dengan suara yang serius dan penuh hormat, siluman itu berbisik. Tai Hiap, yang berdiri di situ hanyalah tubuh Xian Su, akan tetapi sesungguhnya adalah Dewa Kematian yang memasuki dirinya. Ah! Tian Xin pura-pura heran dan mengangguk-angguk. Kini dia melihat ada 2 orang anggota siluman naik dan menghampiri Xian Su. Siluman tengkorak ini menggerakkan tangan kirinya ke udara dan tahu-tahu dia telah memegang secawan arak. Lalu dipercikkan arak dari cawan itu kepada 2 orang anggota yang telah berlutut, mengenai kepala dan sebagian lehernya. Percikan arak ini seakan-akan menjadi isyarat bagi mereka berdua,
maka mereka segera mencabut sebatang pedang pendek dari pinggang, kemudian mulai menggurat leher serta pipinya dengan pedang itu. Darah pun muncrat dari luka-luka itu, akan tetapi kedua orang ini seperti tak merasakan sesuatu, lalu menari-nari dengan aneh diiringi suara musik dan ditanggapi oleh para penari yang mengelilingi tempat itu dengan gerakan-gerakan pinggul yang memutar-mutar erotis. Dua orang itu lalu sibuk menuliskan huruf-huruf dengan darah mereka di atas potongan-potongan kain putih. Anggota siluman yang duduk di dekat Tianxin menerangkan tanpa diminta. Itu adalah huihu yang ditulis dengan darah mereka dan dapat menjadi jimat penolak iblis yang nanti akan dibagi-bagikan kepada para tamu. Sekarang akan diadakan upacara injak bara api dan mandi minyak mendidih. Ternyata persiapan untuk itu sudah dikerjakan dengan amat cepatnya oleh para anggota siluman dan sebentar saja telah terhampar bara api dari arang yang membara sepanjang 3 meter, dan tidak jauh dari sana terdapat kuali besar penuh minyak yang dipanaskan sampai mendidih. Semua tamu yang duduknya cukup jauh dari tempat itu masih dapat merasakan panasnya bara api itu. Setelah persiapannya selesai dan semua kain putih telah ditulisi dengan darah, dua orang anggota perkumpulan siluman itu bangkit, menari-nari, masih menggores-goreskan pisau atau pedang kecil itu pada dada mereka yang telanjang, kemudian mereka menghampiri bara api dan berjalan dengan kaki telanjang di atas arang membara. Dua kali mereka berjalan melintasi arang membara itu, kemudian keduanya menghampiri kuali yang penuh dengan minyak mendidih dan mengoles-oleskan minyak mendidih itu di tubuh mereka. Sungguh luar biasa sekali. Asap mengepul dari tubuh mereka, akan tetapi kulit mereka sama sekali tidak melepuh ataupun terbakar, malah luka-luka goresan yang tadinya berdarah itu menjadi sembuh dan pulih kembali, bahkan bekas goresan luka saja tidak ada lagi. Tontonan seperti ini bukanlah tontonan baru bagi orang-orang yang hadir, juga bagi Tianxin, namun selalu masih amat menarik perhatian dan mendatangkan kengerian, membuat kepercayaan orang akan hal-hal yang aneh dan tidak mereka mengerti menjadi semakin tebal menyelinap di dalam hati dan membuat mereka lebih condong menerima ketahayulan dan membiarkan diri terpengaruh. Tianxin pernah beberapa kali menonton pertunjukan dari para tangsin seperti itu, yang dilakukan di kuil-kuil pada waktu ada upacara atau pesta. Maka dia tidak merasa heran, sungguh pun dia tahu bahwa peristiwa itu sama sekali bukan hasil main sulap, melainkan akibat dari penyihiran diri sendiri melalui kepercayaan yang mutlak. Sudah menjadi kelemahan kita manusia pada umumnya untuk merasa tertarik terhadap hal-hal yang aneh-aneh, peristiwa-peristiwa yang tidak masuk akal serta penuh rahasia, keajaiban-keajaiban dan kemukjizatan-kemukjizatan. Manusia selalu merasa haus dengan hal-hal yang baru, yang aneh, yang tidak kita mengerti. Kita begitu mendambakan hal-hal baru sehingga kita telah melupakan hal-hal lain yang terjadi di sekitar kita, yang kita anggap telah lapuk dan lama, tidak menarik lagi. Padahal segala macam keajaiban serta kemukjizatan terjadi di sekitar kita, bahkan di dalam diri kita sendiri. Tumbuhnya setiap helai rambut di kepala dan bulu di kulit kita merupakan keajaiban dan kemukjizatan yang besar, detak jantung kita yang mengatur peredaran darah di seluruh tubuh kita, kembang kempisnya paru-paru kita yang menghidupkan, bekerjanya seluruh anggota tubuh kita, panca indera kita, bekerjanya otak kita yang membuat kita dapat bicara, mendengar, melihat dan berpikir. Bukankah semua itu merupakan sesuatu yang amat indah, sesuatu yang amat ajaib dan mukjizat, di mana sepenuhnya terdapat suatu kekuatan gaib yang sungguh maha kuasa. Kemudian, segala benda yang tampak di luar diri kita. Gunung-gunung raksasa, tumbuh-tumbuhan dengan aneka warna, bunga, dan aneka rasa buahnya, segala makhluk hidup yang bergerak dengan segala macam bentuk, corak dan sifatnya, lalu awan berarak di angkasa, menciptakan hujan, hawa udara yang menghidupkan, sinar matahari, air, bumi, langit dan segala isi alam ini. Bukankah semua itu merupakan keajaiban yang sangat hebat? Namun kita sudah tidak menghargai semua itu lagi. Kita sudah buta akan keajaiban itu, kita menganggapnya biasa saja hingga melihat orang menginjak bara api saja kita kagum setengah mati. Padahal, apa sih anehnya menginjak bara api itu apabila dibandingkan dengan tumbuhnya sehelai rambut kepala atau kuku jari kita? Keajaiban atau sesuatu yang kita anggap aneh adalah disebabkan kita belum mengerti. Karena masih belum mengerti, tidak tahu bagaimana proses terjadinya, maka kita lalu menganggapnya aneh, ajaib dan menimbulkan hayal yang bukan-bukan. Akan tetapi, sekali orang sudah mengerti, hal yang tadinya dianggap ajaib itu pun menjadi biasa dan terlupakan, tidak menarik lagi, seperti tidak menariknya melihat segala keajaiban yang terjadi sehari-hari di sekeliling kita.
Kita memandang selalu jauh ke depan, mencari-cari yang baru. Kita ini makhluk pembosan. Tertarik akan hal-hal baru memang merupakan suatu sifat yang baik, seperti anak-anak yang selalu ingin tahu. Akan tetapi sifat ini harus menjadi dorongan untuk menyelidiki sesuatu, bukan menerima segala sesuatu begitu saja hingga menciptakan watak tahyul. Ketahayulan adalah suatu kebodohan, menerima sesuatu dengan keyakinan padahal kita tidak mengerti, dan hal ini terjadi karena kita senang akan sensasi. Menerima sesuatu dengan kata, percaya, maupun dengan kata, tidak percaya, adalah perbuatan bodoh dan tidak bijaksana. Karena menerima sesuatu dengan kata seperti itu berarti bahwa kita belum atau tidak mengerti. Sebaiknya kalau kita menghadapi sesuatu yang tidak kita mengerti itu dengan waspada, membuka mata serta telinga, dan menyelami sendiri, menyelidiki sendiri sehingga kita mengerti. Karena apabila kita sudah mengerti, maka tidak ada lagi istilah percaya atau tidak percaya. Tai Hiap, sekarang upacara pengangkatan murid wanita yang baru akan segera dimulai. Kata pula anggota siluman itu kepada Tian Xin ketika pertunjukan itu selesai dan tempat itu sudah dibersihkan kembali. Tiba-tiba musik berbunyi semakin nyaring, kemudian nampaklah seorang wanita berjalan perlahan-lahan menaiki panggung atau puncak datar itu. Tian Xin memandang seksama. Dia melihat bahwa wanita itu sangat cantik dan biarpun mukanya agak pucat, akan tetapi muka itu sungguh mempunyai daya tarik yang kuat. Wajah dan tubuhnya menunjukkan bahwa wanita ini sudah masak, usianya tentu ada 27 tahun. Rambutnya yang hitam terurai lepas itu sangat tebal dan panjangnya sampai ke pinggul. Kedua kakinya yang kecil telanjang dan dia memakai gaun yang sama tipisnya dengan gadis-gadis penari, gaun panjang menutupi kaki sehingga terseret di atas lantai, warnanya putih bersih. Apabila dipandang sepintas lalu wanita ini seperti seorang mempelai yang akan dipertemukan dengan pengantin pria. Wanita itu berjalan perlahan, kemudian berhenti di hadapan Xiansu yang masih berdiri tegak dengan wajah bercahaya. Sejenak wanita itu memandang wajah itu, lalu mengeluh lirih dan menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Xiansu. Itukah anggota baru? Tian Xin bertanya. Benar, Tai Hiap. Dia itulah wanita yang Tai Hiap sebut-sebut ketika menghadap Xiansu. Tian Xin benar-benar terkejut sekali. Apa? Kau maksudkan dia ini adalah ibu muda dari kedua orang anak itu? Ibu dari keluarga Chia yang terculik? Tian Xin bangkit berdiri. Jadi benarkah bahwa kalian telah menculiknya dan membawanya ke sini? Sabar dan tenanglah, Tai Hiap, kata orang itu. Dengan sudut matanya, Tian Xin dapat melihat betapa beberapa anggota perkumpulan itu agaknya selalu memperhatikannya dan mereka telah siap untuk turun tangan apabila nampak gejala bahwa dia akan memberontak. Jangan menuduh yang bukan-bukan. Nanti setelah diadakan upacara sembahyang, para tamu selalu diberi kesempatan untuk mengajukan sendiri pertanyaan-pertanyaan kepada calon anggota atau murid baru. Jadi aku pun boleh mengajukan pertanyaan langsung kepada wanita itu? Tentu saja boleh, akan tetapi nanti setelah upacara sembahyang. Tian Xin menahan dorongan hatinya yang membuatnya penasaran. Jadi benar, wanita itu, ibu dari dua orang bocah Syekh Chia itu, sudah berada di sini. Dan memakai gaun yang demikian tidak sopan sama sekali, gaun tipis tembus pandang tanpa ada sehelai kain penutup tubuh di balik itu. Padahal, suami wanita ini terbunuh, demikian pula 6 orang pendekar lain. Ada apakah di balik semua ini? Tentu wanita itu berada dalam pengaruh sihir, pikirnya. Akan tetapi, apabila ada peristiwa yang amat keji dan jahat seperti itu, kalau dugaannya memang benar, kenapa para tamu yang terdiri dari orang-orang berpangkat beserta para pendekar itu suka menjadi pengikut atau peminat? Apakah mereka itu pun sudah tersihir oleh Xiansu itu? Dia harus menyelidikinya dan kalau memang benar seperti apa yang diduganya itu, maka dia harus menentang dan membasminya. Akan tetapi, dia pun bukan tidak tahu bahwa pihak lawan ini amat berbahaya dan kuat, maka dia harus bersikap hati-hati sekali. Kini Xiansu mengulurkan tangannya ke arah wanita itu yang segera menyambut uluran tangan ini dan wanita itu pun bangkit berdiri, kemudian tangannya digandeng oleh Xiansu, berjalan menuju ke tepi dataran itu di mana terdapat pondok kecil untuk pemujaan dewa. Xiansu atau siluman itu lalu menerima sebongkok hio yang sudah dinyalakan dari salah seorang anggota perkumpulan yang bertugas di sana. Dia segera mengacungkan hio ke 4 penjuru, dan membagi-bagi hio itu menjadi 7. Sekarang wanita itu bersembahyang di depan 7 pondok kecil, dan setiap kali selesai sembahyang,
sambil berlutut lalu menaruh Hio di depan pondok, di tempat abu Hio yang telah tersedia. Sesudah selesai, dia dituntun oleh Xiansu dan setelah dilepaskan, wanita itu kembali menjatuhkan diri berlutut di depan Xiansu yang berdiri di depannya. 7 orang gadis yang tadi membawa kelinci dan bermacam barang itu selalu mengikuti mereka dari belakang dan kini mereka bertujuh juga berlutut mengelilingi Xiansu. Orang itu lantas mengangkat kedua tangan ke atas kepala dan mengeluarkan suara aneh, suara melengking dalam seperti bukan suara manusia dan ketika tangan kanannya melambai, tahu-tahu tangan itu sudah memegang sebatang bunga yang diberikannya kepada wanita itu. Wanita itu menerima bunga, mencium bunga dengan hikmat, lalu menancapkan bunga itu pada rambutnya yang tebal. Kemudian, kembali Xiansu mengangkat kedua tangan ke atas dan mengembangkan kedua lengannya. Terdengar suara ledakan kemudian disusul asap seperti tadi. Seperti juga tadi, asap itu menyelubungi dirinya dan juga wanita itu sehingga tidak nampak, kemudian setelah asap membuyar, Xiansu masih nampak berdiri seperti tadi, hanya kini cahaya pada wajahnya sudah lenyap. Sang Dewa Kematian telah kembali ke tempat asalnya. Demikianlah si muka tengkorak yang menemani Tianxin menerangkan hal yang memang telah dapat diduga oleh Tianxin. Siluman tengkorak atau Xiansu itu kini menghadapi para tamunya dan berkata dengan suara biasa saja. Cui yang mulia, seperti biasa, apabila ada yang ingin tahu, silakan mengajukan pertanyaan kepada murid baru ini. Mendapatkan kesempatan ini, Tianxin tidak dapat menahan kesabaran hatinya lagi. Dia lalu bangkit berdiri dan menghampiri Xiansu yang menyambutnya dengan sikap ramah. Ah, Cheng Taiyap suka memberi kehormatan kepada murid baru kami untuk mengajukan pertanyaan? Silakan, silakan, Taiyap. Tianxin mengangguk dan semua tamu memandang dengan hati tertarik. Mereka semua adalah pengikut-pengikut yang setia dan penuh kepercayaan, dan kini mendengar bahwa pendekar sadis hendak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tentu saja maksudnya untuk menguji, maka mereka merasa tertarik sekali. Mereka sendiri pun tadinya ragu-ragu terhadap perkumpulan agama pemuja Dewa Kematian ini. Tetapi setelah mereka menguji dan melihat hasil-hasil baiknya, mereka kemudian menaruh kepercayaan sepenuhnya. Siapa yang tidak suka menjadi pengikut? Selagi hidup dapat menikmati kesenangan yang sangat luar biasa di tempat ini, dan selain itu, mereka semua telah menjadi pemuja Dewa Kematian sehingga telah menjadi sahabat baik dewa itu. Dengan demikian, mereka akan terjamin kelak kalau terpaksa harus menghadapi kematian karena duanya telah menjadi sahabat baik mereka. Dan menurut wejangan Xiansu, karena telah menjadi sahabat baik, maka Dewa Kematian akan berlaku murah pada mereka dan akan dapat memperpanjang kehidupan mereka dan tidak cepat-cepat mencabut nyawa mereka. Janji-janji muluk yang selalu dipamerkan memang merupakan umpan yang amat menarik bagi manusia pada umumnya yang selalu mengejar kesenangan dan keenakan, dimanapun dan kapanpun juga. Bahkan untuk mendapatkan janji-janji muluk ini, manusia tidak segan-segan untuk melakukan apa saja, bahkan kalau perlu menyiksa diri. Alangkah banyaknya orang menyiksa diri dengan berpuasa dan bertapa di tempat sunyi. Penyiksaan diri karena di sana terdapat harapan atau janji bahwa mereka akan mendapat ganjaran batin yang tentu saja menyenangkan. Bahkan untuk keadaan mereka sesudah mati sekalipun, selagi masih hidup manusia sudah hendak mengaturnya, semua itu demi mendapat kepastian bahwa keadaannya, di sana, nanti akan enak, keenakan yang diukur dengan keadaan di waktu masih hidup. Wanita itu masih berlutut dan Tianxin terpaksa juga berjongkok ketika menghampirinya dan hendak mengajukan pertanyaan. Nyonya, bolehkah saya mengetahui namamu? Wanita itu mengangkat muka memandang kepada Tianxin dan diam-diam Tianxin harus mengakui bahwa istri Chia Kok Heng ini adalah seorang wanita yang cantik menarik dan manis sekali. Ketika dia memandang matanya, dia mendapatkan kenyataan bahwa memang benar wanita itu berada dalam keadaan tersihir atau setidaknya dalam keadaan tidak begitu sadar. Tentu saja dia menjadi marah. Namaku Lu Suihua, jawab wanita itu dengan sikap yang ramah dan senyum manis menghias bibirnya. Tianxin segera mengerahkan tenaga saktinya dan menggunakan kekuatan sihir untuk menyadarkan wanita itu sambil berkata, Lu Suihua, sadarlah engkau dan mulai saat ini pergunakan pikiranmu sendiri. Dengan gerakan tangan, Tianxin membuat gerakan jari tangan kiri di depan wajah wanita itu. Wanita itu segera terbelalak dan mengeluarkan seruan tertahan. Ih! Suihua, tenanglah dan jawab semua pertanyaan pendekar sadis. Ingat, engkau berada dalam keadaan aman. Tiba-tiba terdengar suara Xiansu yang lemah lembut.
Ucapan itu membuat sepasang mata yang terbelalak itu menjadi suram lantas wanita itu memandang kepada Tianxin dengan penuh kecurigaan. Akan tetapi, Tianxin melihat bahwa usahanya berhasil dan wanita itu kini benar-benar telah sadar. Nyonya, kenalkah engkau pada orang yang bernama Chia Kok Heng? Tanyanya dengan lantang. Akan tetapi, betapa heran hatinya ketika wanita itu menjawab dengan wajar. Dia adalah suamiku. Dan 2 orang anak kecil, seorang anak laki-laki dan seorang wanita bernama Chia Leong dan Chia Ning. Wajah itu menjadi pucat sekali, akan tetapi suaranya masih terdengar tenang dan lantang ketika menjawab. Mereka adalah anak-anakku. Tianxin lalu bangkit berdiri dan suaranya lantang dan penuh wibawa ketika dia berkata lagi. Nyonya Chia, engkau yang memiliki suami dan 2 orang anak, kenapa bisa berada di sini? Suasana menjadi tegang. Semua tamu maklum bahwa pendekar sadis ini mencari-cari permusuhan, dan semua telinga ditujukan kepada wanita itu, menanti jawabannya. Tianxin sudah bersiap siaga karena dia merasa yakin bahwa wanita ini tentu akan membuka rahasia siluman Goa Tengkorak, bahwa dia telah diculik oleh mereka. Aku memang meninggalkan mereka untuk menjadi pengikut Xiansu. Jawaban ini tentu saja tidak disangka sama sekali oleh Tianxin dan mukanya menjadi merah ketika dia mendengar suara ketawa tertahan di sana-sini. Dia cepat menggunakan kekuatan sihirnya untuk mencuci wanita yang masih berlutut itu dari hawa atau pengaruh sihir yang mempengaruhi, akan tetapi mendapat kenyataan bahwa wanita itu sudah tidak dalam pengaruh sihir lagi, melainkan menjawab dalam keadaan sadar. Engkau sebagai seorang nyonya terhormat rela merendahkan diri, mengenakan pakaian seperti ini dan meninggalkan suami serta anak-anakmu? Suara Tianxin mengandung penasaran dan dia tahu bahwa pertanyaannya itu tentu akan menikam perasaan seorang ibu dan istri yang terhormat. Tai Hiap, pertanyaanmu itu sudah menyimpang dan merupakan penghinaan? Terdengar Xiansu berkata halus. Tianxin menoleh. Dia melihat betapa pandangan mata para tamu ditujukan kepadanya dengan penuh penasaran, dan wanita itu pun menunduk dan menangis. Sui Hua, jawablah, apakah ada yang memaksamu menjadi pengikut kami dan menjadi pemuja dewa kematian? Tanya Xiansu dengan suara lantang. Tidak ada, aku masuk atas kehendakku sendiri. Jawab nyonya itu. Dan engkau rela mengikuti semua upacara dan peraturan seperti yang sudah berlaku di sini. Aku rela. Xiansu berpaling kepada Tianxin. Cheng Tahiap sudah mendengar cukup, maka harap silakan duduk dan menyaksikan upacara selanjutnya. Boleh saja orang luar merasa tidak setuju dengan cara-cara kami, tetapi jelas bahwa orang luar tidak berhak mencampuri. Aku tidak ingin mencampuri, hanya ingin tahu keadaan yang sebenarnya. Bantah Tianxin. Akan tetapi, para anggota perkumpulan itu sudah datang mengurung dan para tamu juga memandang marah. Melihat ini, Tianxin menggerakkan pundaknya lantas kembali ke tempat duduknya, mulai meragukan kebenaran tindakannya memasuki sarang berbahaya ini. Bagaimana kalau memang wanita itu adalah wanita tak bermalu yang rela meninggalkan suami serta anak-anak untuk menjadi pengikut perkumpulan yang cabul ini? Mungkin saja suaminya tidak rela melepaskan lantas bersama kawan-kawannya yang merupakan 7 pendekar Taigoan mereka memusuhi perkumpulan ini akan tetapi mereka lalu dikalahkan sehingga semua jatuh tewas. Kalau memang benar demikian keadaannya, maka persoalannya tentu saja menjadi lain sama sekali. Dengan wajah termangu-mangu Tianxin menyaksikan upacara yang mulai dilakukan oleh Xiansu. Siluman atau pendeta siluman ini mengambil kelinci putih dari tangan seorang di antara 7 orang gadis, lalu mengambil pedang emas. Dia mengangkat kelinci itu di depannya, tepat di atas kepala Lu Sui Hua atau Nyonya Chia Kok Heng. Kemudian pisau atau pedang kecil dari emas itu dihujamkan ke leher kelinci putih. Darah mengucur keluar dari luka leher itu pada waktu pisau dicabut, nampak jelas sekali menodai bulu putih bersih, lalu darah itu mengucur jatuh ke atas kepala nyonya muda itu. Dari atas kepala, darah kelinci itu kemudian mengalir dan membasahi mukanya. Wanita itu menengadah dan nampak tersenyum bahagia sambil memejamkan matanya. Dari kejauhan Tianxin dapat melihat bahwa wanita itu sudah kembali berada di dalam cengkeraman sihir. Akan tetapi karena tadi malam dalam keadaan sadar wanita itu sudah mengaku bahwa dia melakukan semua itu atas kehendak hatinya sendiri dan secara sukarela, apa yang dapat dilakukannya? Dia hanya dapat memandang. Kini pendeta siluman itu membiarkan darah kelinci memasuki bokor emas yang dipegang oleh salah seorang gadis, sampai darah itu tak menetes lagi dari leher kelinci. Tentu saja kelinci itu mati kehabisan darah.
Akan tetapi, ketika pendeta siluman itu dengan bentakan keras melemparkan kelinci ke bawah, kelinci yang bermandikan darah itu menggerakkan tubuhnya dan lari cepat ke tebing dan menghilang di balik jurang. Tianxin mengangguk-angguk. Memang pendeta ini adalah seorang lawan yang tangguh, juga dalam ilmu sihir. Sang pendeta kemudian menuangkan arak atau anggur dari dalam guci-guci emas ke dalam bokor, mencampurkan arak itu dengan darah kelinci. Kemudian musik pun dipukul dengan gencar penuh semangat, dan makin lama semakin panas saat pendeta itu, diwakili oleh 7 orang penari, membagi-bagikan isi bokor ke dalam cawan arak para tamu. Tianxin yang hendak diberi, menolak keras dengan menggeleng kepala dan mukanya menyatakan jijik. Kini semua penari, berikut 7 orang gadis yang jumlahnya tak kurang dari 30 orang, menari semua, menurutkan irama musik yang makin lama semakin panas merangsang. Dan perlahan-lahan Lu Suihua juga menggerak-gerakkan tubuhnya lantas bangkit berdiri sambil menari. Agaknya dia tak pernah belajar menari, akan tetapi dia hanya menggerak-gerakkan sepasang lengan serta pinggulnya, dan karena dia seorang wanita cantik yang memiliki bentuk tubuh yang indah, biarpun begitu tetap saja dia nampak amat menarik. Seorang pemuda yang tadinya duduk di bagian tamu, nampaknya telah mulai mabok atau terseret oleh keadaan itu. Sambil tersenyum lebar dia maju menghampiri Xiansu yang memegang tangannya dan menariknya mendekati Suihua. Mereka agaknya berkenalan dan Suihua menyambutnya dengan senyuman manis. Kemudian pemuda yang kelihatan sudah mabok itu lantas merangkul dan menjilati darah yang menodai wajah Suihua, dan keduanya lalu menari-nari sambil berpelukan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Para tamu mulai gembira, bersorak dan bertepuk tangan mengikuti irama musik. Agaknya mereka semua menjadi mabok birahi sesudah minum anggur yang bercampur darah tadi. Serentak mereka berdiri lantas menari-nari, masing-masing memilih pasangannya sendiri-sendiri di antara para penari. Kemudian terjadilah pemandangan yang hampir tidak dapat dipercaya oleh Tianxin kalau dia tidak menyaksikannya sendiri. Orang-orang itu mungkin telah menjadi gila semua, pikirnya. Mereka menari berpasang-pasangan, saling rangkul, saling belai dan saling cium, sedikit pun tidak merasa malu dan musik pun semakin riuh rendah, keranjingan dan mereka semua seperti sudah kerasukan iblis. Pendeta siluman itu sendiri langsung meraih pinggang seorang wanita yang masih sangat muda, yang cantik manis dan yang agaknya memang menjadi kekasihnya. Tianxin tidak tahu bahwa wanita muda ini adalah Tio Xiangqi, mempelai wanita dari dusun Banceng yang sudah diculik pada malam pengantin. Dia diculik karena pendeta siluman itu sendiri yang tertarik dan tergila-gila kepada kembang dusun Banceng ini. Juga pendekar sadis tidak tahu bahwa orang muda yang kini sedang bergumul sambil menari-nari itu adalah seorang pemuda bangsawan Syekh Pang dari Taigoan yang sudah lama tergila-gila kepada istri Chia Kok Heng yang kini telah berada dalam pelukannya dan melayani hasrat hatinya dengan nafsu birahi bernyala-nyala itu. Sesungguhnya, perkumpulan yang menamakan dirinya Perkumpulan Agama Jitsiankau ini secara diam-diam sudah lama bersarang di tempat itu. Perkumpulan ini dipimpin oleh seorang yang hanya dikenal dengan sebutan Xiansu dan secara diam-diam sudah diakui pula oleh banyak anggota yang terdiri dari orang-orang penting di sekitar Taigoan, malah ada pula yang dari kota raja. Secara resmi agama ini mengadakan pelajaran-pelajaran agama yang diambil dari agama Buddha Hinayana dan agama Tu, juga dicampur dengan unsur dari agama kuno seperti Yin Yang Kau dan lain-lainnya yang menjurus kepada pelajaran kebatinan yang mengejar hal-hal gaib. Di antara 7 dewa yang dipuja oleh Jitsiankau, agama 7 dewa, itu yang terutama sekali dan menjadi pusat dari pemujaan mereka adalah dewa kematian. Di bawah pimpinan Xiansu, para anggota dituntun untuk memuja dewa ini yang dianggap dapat memberi usia panjang dan dapat mengatur nasib mereka kelak sesudah mereka mati. Pemimpin yang disebut Xiansu itu adalah seorang yang selalu bersembunyi di balik topeng tengkorak sehingga belum pernah ada yang melihat atau mengenal wajah aslinya. Akan tetapi semua anggota dan pengikut amat hormat dan taat kepadanya karena orang ini memang mempunyai ilmu kepandaian yang sangat tinggi, bukan hanya dalam hal ilmu silat akan tetapi juga ilmu gaib. Xiansu ini dikabarkan memiliki kepandaian seperti dewa, dapat menghilang, dapat mendatangkan 7 dewa yang dipuja-puja itu. Bukan itu saja, bahkan dalam upacara-upacara diadakan pesta yang oleh Xiansu disebut pesta pembebasan nafsu badaniah. Di dalam pesta seperti ini, mereka membiarkan diri hanyut ke dalam seretan gelombang nafsu birahi yang melanda mereka di mana mereka boleh melampiaskan nafsu birahi mereka sepuasnya dengan siapapun juga asal tidak ada unsur pemaksaan.
Menurut ajaran Xiansu itu, nafsu itu akan meliar dan kalau diberi penyaluran sewajarnya tanpa ada perbuatan paksa. Akhirnya nafsu itu akan habis sendiri kekuatannya dan tidak lagi mencengkeram jasmani kita sehingga jasmani kita menjadi cukup memenuhi syarat untuk menjadi jasmani yang bersih dan dihuni oleh jiwa yang bersih pula dan yang kelak akan diterima menjadi kesayangan dewa kematian. Tentu saja pelajaran yang diberikan ini merupakan pelajaran palsu yang amat berbahaya dan sama sekali tak bisa dibuktikan kebenarannya. Yang jelas dapat dinyatakan adalah bahwa nafsu keinginan dalam bentuk apapun juga timbul daripada si aku yang ingin senang, dan nafsu ini bersifat seperti api yang apabila diberi hati, apabila dituruti akan seperti api yang diberi bahan bakar. Semakin banyak diberi bahan bakar, makin bernyala dan makin menjadi, makin membesar dan tidak akan padam lagi. Mengendalikan nafsu pun tidak akan ada gunanya. Mematikan nafsu dengan kekerasan kemauan pun percuma karena yang mematikan dengan kekerasan itu adalah kemauan si aku pula yang ingin senang, yang menganggap bahwa kalau dapat mematikan nafsu itu akan lebih senang daripada kalau dikuasai nafsu. Seringkali terjadi konflik di dalam batin sendiri. Pada satu pihak keinginan atau nafsu itu timbul, pada lain pihak keinginan untuk mematikan pun timbul. Konflik ini merupakan api dalam sekam yang nampaknya saja padam, namun sesungguhnya masih membara dan sewaktu-waktu akan dapat berkobar lagi kalau penutupnya kurang kuat atau terbuka. Nafsu itu sendiri merupakan energi yang amat hebat. Nafsu itu sendiri amat penting bagi kehidupan. Hanya cara penggunaannya yang menentukan apakah dia merusak ataukah mendatangkan manfaat. Dan cara yang baik dan benar ini timbul dengan sendiri melalui kewaspadaan dan kesadaran dari pengamatan diri pribadi. Pengamatan diri pribadi akan menimbulkan kebijaksanaan dan dengan sendirinya timbul ketertiban yang tidak diatur lagi oleh si aku yang ingin senang. Pengamatan diri pribadi ini dapat terjadi setiap saat, yang berarti ada perhatian dan waspada sepenuhnya terhadap gerak-gerik kita, baik gerak-gerik hati, pikiran, kata-kata maupun perbuatan. Bukan mengamati sambil menilai karena penilaian itu juga merupakan hasil pekerjaan si aku. Jadi, kita harus benar-benar waspada dengan segala kepalsuan yang terjadi setiap saat, bukan hanya kepalsuan yang terjadi di luar diri, namun terutama sekali kepalsuan-kepalsuan yang terjadi di dalam batin kita sendiri. Dengan umpan kesenangan di dalam pemuasan nafsu birahi ini, Xiansu berhasil menarik minat banyak orang untuk menjadi pengikut dari perkumpulan agamanya. Tentu saja dia pun memilih-milih orang, terutama sekali dipilihnya orang-orang yang berkedudukan, yaitu para bangsawan, hartawan, dan juga orang-orang yang memiliki ilmu silat tinggi atau yang menamakan diri mereka pendekar-pendekar. Dan karena sifat dari pesta-pesta agama ini, para pengikut itu sendiri merahasiakannya dari orang luar karena bagaimanapun juga, setiap orang manusia itu mempunyai naluri akan penyelewengan dirinya sendiri dan merasa malu kalau penyelewengannya diketahui orang. Demi kesenangan yang telah mencandu, mereka itu dengan sendirinya memerangi perasaan salah ini dengan berbagai alasan pelajaran keagamaan seperti yang diajarkan oleh Xiansu. Hanya pada hari-hari tertentu saja mereka berdatangan ke tempat itu, dan hanya para anggota inilah yang tahu jalannya, melalui jalan rahasia yang hanya terbuka bagi mereka, yaitu tempat pemujaan di tengah-tengah pegunungan yang tidak kelihatan dari luar dan hanya dapat dicapai melalui jalan terowongan rahasia itu. Sudah lebih dari 2 tahun perkumpulan agama itu bersarang di sana, akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya kecuali para anggota atau pengikutnya. Para pengikut ini sudah banyak menyerahkan uang sumbangan kepada perkumpulan ini, akan tetapi mereka tahu pula bahwa uang itu digunakan untuk memajukan perkumpulan dan terutama sekali untuk menyenangkan mereka. Pesta-pesta dengan hidangan-hidangan yang lezat itu tentu memerlukan uang. Juga untuk memelihara para anggota atau murid-murid wanita yang cantik-cantik, muda dan pandai menari itu pun membutuhkan uang. Terlebih lagi untuk membangun istana, mereka yang berada di puncak bukit tersembunyi itu serta membuat pondok-pondok untuk 7 dewa, semua membutuhkan uang yang amat banyak. Karena itu mereka tidak merasa sayang untuk menyumbangkan harta benda. Tentu saja mereka yang sudah percaya penuh kepada kebijaksanaan Xiansu itu sama sekali tidak mau percaya dengan desas-desus bahwa akhir-akhir ini perkumpulan mereka itu melakukan kejahatan-kejahatan. Mereka menganggapnya sebagai kabar bohong serta fitnah belaka. Mereka tidak tahu bahwa nafsu ketamakan orang yang mereka sebut Xiansu itu semakin lama semakin menjadi dan untuk membuat pondok-pondok serta benda-benda dari emas tulen itu memerlukan banyak sekali uang.
Dan untuk memenuhinya, orang-orang itu telah mempergunakan kepandaiannya sendiri dan kepandaian anak buahnya untuk melakukan pencurian-pencurian. Juga untuk memperlengkapi persediaan mereka akan wanita-wanita cantik, maka perkumpulan ini mulai pula melakukan penculikan-penculikan terhadap para wanita muda dan cantik. Tindakan Xiansu telah sedemikian beraninya untuk memenuhi pesanan dari pemujanya, bahkan pada malam hari itu dia telah memenuhi pesanan dari pemuda bangsawan Pang yang tergila-gila kepada Nyonya Chia Kok Heng. Akan tetapi yang mengetahui akan hal ini hanya pemuda Pang itu dengan Xiansu sendiri, dan untuk jasa ini tentu saja pemuda Pang yang kaya raya itu tidak merasa sayang untuk memberi hadiah sumbangan yang sangat besar. Perkumpulan agama ini mempunyai anak buah yang tidak terlalu banyak, hanya kurang lebih 40 orang yang terdiri dari berbagai golongan, akan tetapi rata-rata mereka memiliki ilmu silat yang lumayan. Mereka adalah anak buah sekaligus juga murid-murid Xiansu yang memiliki dasar ilmu silat berbagai aliran. Tidak semua dari mereka berasal dari golongan penjahat, bahkan banyak pula yang terdiri dari orang baik-baik yang tertarik dengan agama itu dan kemudian menjadi pengikut lalu diangkat menjadi murid dan anak buah. Seperti juga Xiansu, sesudah menjadi anak buah perkumpulan agama itu mereka semua menggunakan pakaian seragam dan juga topeng tengkorak dalam melaksanakan tugas. Kenapa mereka selalu menggunakan pakaian dan topeng tengkorak? Hal ini adalah untuk menyatakan pemujaan mereka terhadap dewa kematian. Tengkorak merupakan lambang kematian, dan kebetulan sekali mereka juga memperoleh sarang di Goa Tengkorak yang sungguh merupakan tempat yang amat cocok untuk perkumpulan agama mereka. Anak buah perkumpulan itu sudah disumpah setia terhadap Xiansu. Di samping sumpah ini yang diperkuat oleh kepercayaan mereka terhadap dewa kematian, juga mereka takut sekali terhadap Xiansu yang mereka tahu mempunyai ilmu kepandaian yang amat tinggi. Maka, mereka sadar bahwa berkhianat atau melanggar pantangan berarti kematian yang mengerikan bagi mereka, baik di tangan Xiansu ataupun juga di tangan dewa kematian yang tentu akan menyiksa mereka di alam baka. Xiansu yang berilmu tinggi itu dapat mencengkeram serta menguasai semua anak buah atau muridnya, juga menguasai semua wanita pelayan dan penari, menguasai pengikut-pengikutnya dengan mempergunakan ilmu sihirnya serta ramu-ramuan obat pembius dan perangsang yang dicampurkan dalam minuman. Perlahan-lahan tetapi pasti, pengaruhnya meluas dan anggotanya bertambah, para pengikutnya juga bertambah. Melihat betapa pesta itu berubah menjadi tempat pemuasan nafsu tanpa mengenal batas kesopanan lagi, bahkan di antara pasangan-pasangan yang menari-nari dan berpelukan sambil berciuman itu ada yang sambil tertawa-tawa sudah bergandengan tangan menuju ke sudut-sudut di mana terdapat kasur-kasur kecil dengan pakaian si wanita sudah tidak karuan lagi. Tianxin menjadi muak. Dia sendiri adalah seorang pemuda yang romantis. Akan tetapi dia memandang hubungan antara pria dan wanita sebagai sesuatu yang indah, sesuatu yang merupakan pencurahan daripada kasih sayang, bukan hanya merupakan pemuasan nafsu birahi belaka. Apalagi kalau dilakukan secara demikian kasar, di hadapan orang banyak, tanpa mempedulikan kesusilaan dan sopan santun sedikit pun, tentu saja perasaannya menjadi tersinggung dan dia menjadi tidak senang. Taihiap, marilah, apakah Taihiap tidak ingin bersenang-senang? Mari kulayani, Taihiap, aku sengaja mengelak dari siapapun juga untuk melayanimu. Tiba-tiba ada lengan kecil berkulit halus merangkulnya, lantas hidungnya mencium aroma semerbak harum. Tianxin menengok dan melihat bahwa yang merangkul dirinya adalah gadis yang tadi menerima sumbangannya. Pada saat itu hati Tianxin sedang kesal dan murung, marah yang ditahan-tahan. Maka, sikap gadis ini membuatnya marah. Lebih lagi ketika gadis itu tanpa malu-malu lagi lalu menciumnya dan menarik-narik lengannya. Pergilah, bentaknya dan sekali dorong, gadis itu terpelanting dan jatuh sampai beberapa meter jauhnya. Dia pun melihat betapa para anggota perkumpulan itu, yang sejak tadi tidak turut pesta melainkan hanya berdiri dan berjaga, memandang kepadanya penuh perhatian dan begitu dia mendorong jatuh gadis itu, 5 orang di antara mereka segera berloncatan dan sudah mengurungnya. Tianxin berdiri tegak dan bersikap tenang, maklum bahwa bagaimanapun juga akhirnya dia tidak akan dapat lolos dari pertempuran. Cheng Taihiap, sebagai tamu Taihiap telah melanggar peraturan dan melakukan penghinaan terhadap murid-murid kami yang terkasih. Terdengar suara Xiansu yang ternyata sudah berada pula di sana. Tangannya menunjuk ke arah gadis yang tadi jatuh, yang kini sudah berdiri dan memegangi siku tangan kirinya yang berdarah, kemudian gadis itu melangkah pergi dengan kepala menunduk. Xiansu, aku memang muak melihat semua ini dan aku sudah menolaknya,
Habis kalian mau apa? Tanyanya sambil memandang kepada 5 orang yang mengurung dirinya dan mengambil sikap menyerangnya itu. Dia melihat bahwa di antara kelima orang ini terdapat Tosu penghuni kuil itu yang dikenalnya dari kebiasaannya memiringkan kepala. Xiancai, agaknya Tai Hiap hendak mengandalkan kepandaian menentang kami. Ataukah Tai Hiap hendak meramaikan pesta ini dengan pertunjukan ilmu silat? Terserah apa yang hendak diartikan, akan tetapi yang jelas, aku akan pergi dari tempat kotor ini, kata Tianxin. Dia telah membalikkan tubuhnya hendak pergi melalui anak tangga dari mana dia datang tadi. Akan tetapi 5 orang itu dengan sekali loncatan telah menghadang di depannya. Ah, nanti dulu, Tai Hiap. Tak semudah itu untuk pergi meninggalkan tempat ini tanpa seizin kami. Apabila Tai Hiap hendak memperlihatkan ilmu silat, baiklah. Biar aku melihat sendiri sampai mana kehebatan ilmu pendekar sadis yang terkenal itu. Lalu dia memberi isyarat kepada 5 orang itu dan berkata, tangkap dia. 5 orang itu adalah 5 orang pembantu utama dari Xiansu, merupakan murid-murid kepala yang paling lihai di antara semua anggota atau murid dan di antara 5 orang ini memang terdapat Tosu penghuni kuil yang tentu saja bukan bertapa di kuil itu melainkan bertugas sebagai penjaga dan pengintai. Walaupun ketua mereka memberi perintah lisan untuk menangkap pendekar sadis, akan tetapi dari isyarat dengan tangan itu mereka maklum bahwa mereka disuruh membunuh musuh yang berbahaya ini. Maka, begitu tangan mereka bergerak, 5 orang bertopeng siluman tengkorak itu sudah mencabut pedang mereka dari balik jubah di mana senjata mereka itu disembunyikan. Melihat ini, Tianxin tersenyum. Majulah jika kalian memang menghendaki demikian. Dia masih berdiri tegak, tidak mau mengeluarkan pedang Gin Huaqiam yang tersembunyi di balik bajunya. 5 orang bertopeng tengkorak itu tiba-tiba menggerakkan pedang mereka dan mulailah mereka menyerang bergantian secara bertubi-tubi dan teratur. Pedang mereka berkelebat menyilaukan mata tertimpa sinar lampu-lampu di sekeliling tempat itu dan setiap gerakan mereka itu selain cepat juga amat kuat. Hal ini tentu saja diketahui Tianxin dan pemuda ini pun langsung bersikap waspada, menggunakan kecepatan tubuhnya untuk mengelak dan kadang-kadang dia menggunakan tangannya untuk menangkis. Pelak! Pelak! Ketika tangan kirinya dengan gerakan cepat menangkis 2 batang pedang, si pemegang pedang terhuyung mundur dan mereka terkejut sekali. Dengan tangan telanjang pemuda itu sanggup menangkis pedang dengan kekuatan sedemikian dahsyat, maka hal ini saja sudah membuktikan betapa lihainya pendekar sadis. Sedangkan Xiansu sejak tadi menonton di pinggiran sambil merangkul pinggang ramping gadis yang tadi melayaninya. Beberapa kali dia mengangguk-angguk, sementara pandang matanya menjadi semakin kagum. Dari beberapa jurus saja tahulah dia bahwa pendekar sadis ini benar-benar sangat lihai sekali. Alangkah baiknya dan betapa menguntungkan apabila dia bisa menariknya sebagai pembantu utamanya. Kini yang menjadi pembantu utamanya adalah 5 orang murid kepala ini. Akan tetapi agaknya mereka ini tak akan dapat menang melawan pendekar sadis, walaupun mereka semua memegang pedang dan pendekar sadis hanya bertangan kosong saja. Pertandingan itu menarik perhatian mereka yang sedang berpesta. Akan tetapi, mereka yang tidak mengenal ilmu silat, para bangsawan dan hartawan yang sedang mabok birahi, tidak mempedulikan pertandingan itu dan melanjutkan kesenangan mereka, berpasang-pasangan dan tetap melanjutkan permainan mereka di sudut-sudut ruangan yang luas itu menyendiri berduaan saja. Mereka yang mengenal ilmu silat, terutama para pengikut yang berasal dari golongan pendekar, menjadi tertarik dan meskipun mereka masih merangkul pinggang pasangan masing-masing, tapi mereka mendekat dan menonton dengan penuh perhatian. Para anak buah perkumpulan itu sudah mengurung tempat itu dan bersiap siaga, bahkan ada 10 orang yang berderet dengan busur dan anak panah siap diluncurkan. Semua ini tidak terlepas dari pandang mata Tianxin. Dia maklum bahwa dia akan menghadapi pengeroyokan dan karena dia belum tahu sampai di mana kelihayan Xiansu, juga para pendekar yang mabok birahi itu, maka keadaannya cukup berbahaya. Apalagi dia berada di pusat tempat rahasia itu yang banyak mengandung perangkap-perangkap. Karena itu dia pun tidak mau menjatuhkan tangan maut. Tepat seperti yang diduga oleh Xiansu, kini Tianxin memperlihatkan kepandaiannya. Walaupun semuanya bersenjata, 5 orang itu segera terdesak hebat. Setiap tangkisan itu membuat mereka terhuyung sehingga semua serangan mereka tak ada gunanya sama sekali, jika tidak terpental oleh tangan pemuda itu, tentu hanya mengenai tempat kosong saja. Namun sebaliknya, setiap tamparan tangan pemuda itu, baru angin pukulannya saja sudah membuat mereka kewalahan. Tiba-tiba Tianxin berteriak.
Pergilah kalian. Dan kaki tangannya bergerak cepat sekali. Terdengar suara berkerontangan dan nampak 5 batang pedang terlempar ke sana-sini sedangkan 5 orang itu pun terjengkang dan terpelanting ke kanan-kiri. Mereka tidak terluka parah, tetapi senjata mereka terlepas dari tangan dan tubuh mereka terpelanting. Ini telah merupakan bukti cukup bahwa mereka telah kalah. Xiansu, pendeta siluman itu, kini melepaskan rangkulan dari pinggang ramping kekasihnya, lantas dengan sekali melompat dia sudah berhadapan dengan Tianxin. Xiancai, Xiancai. Pendekar sadis memang benar tangguh, cukup pantas untuk menjadi lawanku. Mari kita main-main sebentar, Tai Hiap. Bersambung ke bab 5. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.